Membuka pintu kedalaman utara. Ketika kata-kata dari Shen Changsheng berkibar di langit, udara di sekitarnya tampak membeku, sementara ekspresi Dekan Taichang dan berbagai sesepuh lainnya sedikit berubah, dengan bayangan gelap dan suram muncul di mata mereka. Jelas sekali, mereka semua tidak membayangkan bahwa Shen Changsheng akan benar-benar mengajukan permintaan seperti itu. Pintu kedalaman utara terlalu berbahaya. Setelah merenung cukup lama, Dekan Taichang akhirnya menjawab dengan suara pelan. "Dekan, izinkan aku untuk bertanya." Setelah mendengar kata-kata mendalam Dekan Taichang, Shen Changsheng tersenyum tipis saat dia berbicara perlahan, "Apakah ada jalan datar untuk menjadi ahli yang tak terkalahkan?" Berdiam diri beberapa saat, Dekan Taichang akhirnya tertawa tak berdaya sebelum menjawab, "Aduh, aku malah diceramahi oleh bocah bau kencur." Di sampingnya, penatua Jutian dan penatua lainnya mulai tertawa karena jawabannya. Di masa lalu, pintu kedalaman utara tidak sepenuhnya tertutup. Kami juga melakukan yang terbaik untuk memperbaikinya. Selama beberapa tahun terakhir, dapat dianggap bahwa kami telah membuat sedikit kemajuan. Kemajuan dalam hal ini bukan berarti tempat itu tidak berbahaya. Melihat ke arah Shen Changsheng, Dekan Taichang tersenyum, sebelum melambaikan tangannya dan berkata, "Namun, karena kamu sudah mengucapkan kata-kata itu, jika aku mencari-cari alasan lagi, hidupku mungkin tidak akan tenang lagi." Ya sudah, baiklah. Pintu kedalaman utara akan segera dibuka kembali. Namun, hanya siswa yang berada di top 10 besar di peringkat surgawi yang diperbolehkan untuk memasukinya. Mendengar jawaban Dekan Taichang, senyuman yang sebelumnya berat telah terangkat dan mengembang di wajah Shen Changsheng. Sambil tertawa kecil dan menyeringai lebar, dia menjawab, "Kalau begitu, izinkan saya masuk ke pintu kedalaman utara." "Ikut sertakan aku," kata Li Xuantong sambil tersenyum tipis. Tidak jauh dari situ, melihat pose menakjubkan dari Shen Changsheng dan Li Xuantong, sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Su Xuan, yang berdiri di arah lain, bayangan gelap melintas di mata Hiao. Sambil mengatupkan giginya, dia berdiri dan berteriak, "Ikut sertakan aku juga." Jawaban Hiao jelas membuat banyak orang merasa terkejut, bahkan Su Xuan pun melontarkan tatapan aneh ke arahnya. Tindakan Hiao sebelumnya selama perburuan jelas telah menimbulkan kemarahan dalam dirinya. Saat Dekan Taichang dan berbagai sesepuh lainnya memandangi pemandangan menakjubkan yang terbentang di depan mata mereka, mereka semua melongo. Ketika siswa-siswanya dengan berani memperjuangkan kehormatan dan kejayaan Akademi Beichang, melambaikan tangannya untuk membungkam suara-suara yang membara yang menutupi langit, Dekan Taichang mengumumkan sambil tersenyum lembut, 3 hari dari sekarang, aku akan membawa Mu Chen menuju Gunung Shengling. Setelah itu, Akademi Beichang kita akan segera membuka kembali pintu kedalaman utara." Mendengar kata-katanya, banyak siswa yang bersorak dengan keras. Kali ini, demi melindungi gelar Akademi Beichang sebagai salah satu dari 5 akademi besar, semua orang bersedia melakukan yang terbaik, tanpa mengeluarkan biaya sepersen pun. Melihat akademi dipenuhi dengan emosi yang mendidih, Mu Chen tersenyum tipis, sebelum perlahan mengepalkan tinjunya. "Karena semua orang akan memberikan segalanya, aku tidak boleh bermalas-malasan. Paling tidak, aku harus bertarung demi wajah Akademi Beichang di Gunung Shengling." Di aula raksasa berwarna hitam legam, suasana dingin dan gelap menekan semua yang ada di dalamnya. Di posisi paling tengah aula raksasa, Zizun naga hitam tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya dingin dan gelap muncul di dalamnya. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah sudut gelap aula raksasa sebelum berkata dengan suara acuh tak acuh, "Aku sudah mengkonfirmasi beritanya. Akademi Beichang akan berpartisipasi dalam Gunung Shengling kali ini. Sedangkan untuk pesertanya, itu adalah orang yang telah mendapatkan pilar iblis Sumeru Agung kami, Mu Chen." Haha. Akademi Beichang benar-benar punya nyali. Anak-anak nakal dari Akademi Beichang yang masih bau terasi ternyata berani berpartisipasi dalam acara seperti itu. Cahaya dingin dan gelap muncul di kegelapan, seperti sebuah sosok manusia samar-samar muncul, membawa tawa cekikikan bergema di aula raksasa. Ada baiknya juga mereka datang sendiri, tapi, bagaimana cara kita melancarkan rencana kita? Selama bertahun-tahun, kita sudah bersabar untuk masalah ini, tanya Zizun naga hitam sambil tersenyum tipis. Apakah semuanya sudah dipersiapkan dengan baik? Si kakek botak dari Akademi Beichang itu dapat menimbulkan masalah besar. Suara yang dalam dan gelap terdengar dari sudut lain aula raksasa. "Iya, yakinlah."
Akan ada orang-orang yang secara alami akan berurusan dengan si botak itu, jawab Zizun naga hitam sambil menganggukkan kepalanya. Saat kebencian gelap berkembang hingga batas ekstrim, dia perlahan berkata, kali ini, kami akan memberitahu Akademi Beichang bahwa kami, Istana Naga Iblis, masih yang terkuat di benua Beichang. Juga, kita harus mendapatkan kembali pilar iblis Sumeru Agung kita, itu adalah harta Istana Naga Iblis. Sambil tersenyum tipis, Zizun naga hitam berkata sekali lagi, karena bocah itu berani ikut serta dalam acara Gunung Shengling, itu bagus sekali. Saat suaranya terdengar, dia melambaikan lengan bajunya, ruang di dalam aula raksasa itu langsung terdistorsi. Pada saat berikutnya, itu berubah menjadi jalur spasial. Saat terbentuk, sosok hitam kurus dan lemah perlahan keluar. Sosok itu memiliki tampilan yang agak umum. Tombak hitam panjang tersangkutkan di punggungnya, sosok hitam itu melolong mengeluarkan ratapan mistis dengan lolongan serigala yang menggema. Setelah meninggalkan jalur spasial, tidak ada satu gerakan pun yang terlihat darinya, seperti sebongkah batu yang beku. Xingtian, 3 hari dari sekarang, bersiaplah untuk berpartisipasi dalam Gunung Shengling. Misimu kali ini adalah membunuh Mu Chen dari Akademi Beichang, dan mengambil pilar iblis Sumeru Agung dari tangannya. Melihat sosok seperti batu yang tampaknya tidak memiliki banyak vitalitas, Zizun naga hitam memberikan perintahnya dengan suara pelan. Sedikit mengangkat matanya yang tampak lunglai, sosok dingin itu dengan lembut menganggukkan kepalanya, sebelum berbalik, tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak kemunculannya. Namun, kejadian ini membuat siapapun yang melihatnya menjadi merinding. Emosi yang berkobar di Akademi Beichang berlangsung selama 3 hari penuh sebelum perlahan menghilang. Namun, setiap orang bisa merasakan perubahan suasana di dalam akademi. Di masa lalu, kita akan terus melihat konflik internal antara kelompok dan faksi yang terjadi di dalam akademi. Namun, seiring dengan semakin dekatnya kompetisi akademi besar setengah tahun kemudian, konflik-konflik tersebut perlahan-lahan berkurang. Secara alami mereka akan bekerja keras dan berjuang demi kehormatan dan kejayaannya. Setelah 3 hari berlalu, sudah waktunya bagi Mu Chen meninggalkan Akademi Beichang untuk berpartisipasi dalam acara paling bergengsi bagi generasi muda di benua Beichang. Di dalam gedung kecil di daerah siswa baru, setelah menyelesaikan persiapannya, Mu Chen berbalik dan tersenyum ke arah Luoli yang berdiri di sampingnya, dan berkata, ayo berangkat. Meskipun hanya ada 1 kuota untuk Akademi Beichang, kali ini Luoli berencana untuk mengikuti Mu Chen, namun tidak mendapat penolakan apapun darinya. Lagi pula, bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama Luoli adalah hal yang dia nanti-nantikan. Luoli tersenyum tipis sambil menganggukkan kepalanya dengan lembut. Pada saat berikutnya, keduanya melesat, menuju ke aula raksasa yang megah di lokasi paling tengah dari Akademi Beichang. Dekan Taichang dan berbagai tetua lainnya sudah menunggu mereka di sana. Turun dari udara, tatapan Mu Chen melihat Dekan Taichang, sebelum sedikit melongo saat mendarat di sisi Dekan Taichang. Di sana berdiri seorang gadis cantik dengan balutan dalaman putih, memancarkan sikap dingin dan acuh tak acuh, itulah Lingxi. Mu Chen jelas merasa sedikit aneh mengapa Lingxi ada di sini. Lagi pula, meskipun Lingxi berstatus sebagai tetua di Akademi Beichang, dia jarang sekali berpartisipasi dalam urusan akademi. Seolah merasakan tatapan ragu yang datang dari Mu Chen, senyum tipis muncul di wajah Lingxi. Pada saat ini, ekspresinya yang dingin dan acuh tak acuh menghilang dengan bersih dari wajahnya, menyebabkan beberapa tetua berambut putih merasa terkejut sekaligus takjub. Di depan mata mereka, dia benar-benar memberikan senyuman lembut ke arah Mu Chen, yang benar-benar menyebabkan mereka melongo. Kali ini, aku akan mengikuti kalian berdua menuju Gunung Shengling, kata Lingxi sambil tersenyum tipis. Haha, kekuatan penatua Lingxi luar biasa. Dengan bergabungnya dia, akan lebih aman bagi kalian berdua, kata Dekan Taichang sambil tersenyum. Dia juga sangat terkejut dengan permintaan Lingxi untuk ikut bersama keduanya. Namun, ini adalah sesuatu yang tidak akan dia tolak, karena memiliki 1 orang lagi akan meningkatkan keamanan kelompok mereka. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Dekan Taichang menatap tajam ke arah Mu Chen. Lingxi yang biasanya tidak peduli dengan apapun yang terjadi di akademi tiba-tiba meminta untuk ikut. Lingxi sebenarnya mengambil inisiatif untuk melindungi Mu Chen. Ini adalah hal yang sangat tak terbayangkan di mata Dekan Taichang. Bagaimanapun, dia memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap kepribadian dingin yang dimiliki Lingxi.
Namun demikian, dari apa yang dia lihat, hubungan antara keduanya mungkin tidak sesederhana itu. Setelah melihat tatapan yang datang dari dekan Taichang, Mu Chen diam-diam mengutuk dalam hatinya, sebelum menoleh untuk melihat Luoli. Pada saat ini, wajah porselen indahnya masih tenang. Faktanya, saat melihat mata indah Lingxi menatap ke arahnya, senyum tipis muncul di wajah Luoli. Namun, saat Mu Chen sedang berkeliling, bibir gadis muda itu sedikit bergetar, sebelum beberapa bisikan lembut terdengar di telinga Mu Chen. "Kamu cukup menarik, ya?" Seketika merasa sedikit malu, Mu Chen hanya bisa terbatuk kering sambil menjawab, "Tolong jangan salah paham dulu. Kakak Lingxi tidak merasa lega jika hanya kita berdua yang akan pergi ke sana." Meskipun Luoli tidak berkomentar, ekspresi yang terlihat di matanya membuat Mu Chen merasa seolah tidak ada penjelasan yang cukup untuknya. "Karena semua orang sudah tiba, ayo kita bergerak." Dengan lambaian tangannya, dekan Taichang memecah percakapan antara dua insan muda itu. Melesat ke langit, dia diikuti oleh kepala Aula Moyu, serta penatua Jutian. Jelas sekali, Akademi Beichang sangat mementingkan acara di Gunung Shengling tahun ini. Dengan dekan dan dua tetua surgawi, barisan ini cukup tangguh. "Ikuti aku, jika menggunakan kecepatanmu yang sekarang, kamu akan ketinggalan," kata Lingxi sambil berjalan menuju Mu Chen dan Luoli, sementara senyum manis muncul di wajahnya. Membuka telapak tangannya, lingkaran cahaya bercahaya keluar dari dalam lengan bajunya, sebelum mengambang di udara. "Kalau begitu, aku harus merepotkan tetua Ling," jawab Luoli dengan anggukan lembut. "Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggilku kakak Lingxi saja seperti Mu Chen. Di masa depan, jika aku bertemu Bibi Jing, aku akan membicarakan tentangmu dengan beliau," kata Lingxi saat mata indahnya mulai mengamati Luoli dengan lembut. Nuansa merah muda samar muncul di wajah cantik Luoli setelah mendengar kata-kata Lingxi. Dia sudah mengerti apa yang dimaksud Lingxi, dan tentu saja tahu bahwa Bibi Jing yang dia sebutkan adalah ibu Mu Chen. "Kakak Lingxi," jawab Luoli sambil tersenyum tipis. Meskipun dia tidak suka orang lain terlalu dekat dengannya, dia bisa merasakan perasaan protektif yang dimiliki Lingxi terhadap Mu Chen. Dengan senyum di wajahnya, Lingxi memegang tangan kecil Luoli, sebelum melesat ke arah bagian atas lingkaran cahaya. Melihat ini, Mu Chen buru-buru mengikutinya. Di puncak gunung, Shen Changsheng dan Li Xuantong mengirimkan senyuman ke arah Mu Chen sambil berkata, "Mu Chen, kali ini, kami harus mengandalkanmu untuk menjunjung tinggi wajah Akademi Beichang." Dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya, Mu Chen menjawab, "Yakinlah. Tidak peduli siapapun, aku tidak akan mudah menyerah dalam pertarungan." Mendengar itu, Shen Changsheng dan Li Xuantong tersenyum. Bagaimanapun, sebagai anggota Akademi Beichang, mereka semua memiliki kehormatan dan kemuliaan yang sama. Sambil tersenyum ke arah Mu Chen, dekan Taichang berkata, "Berusahalah sebaik mungkin. Ketika saatnya tiba, akan ada live yang akan ditampilkan di Akademi. Pada saat itu, semua orang akan dapat melihat penampilanmu, untuk menyemangati dan mendukungmu." Setelah sedikit melongo, Mu Chen kembali tersenyum tak berdaya. "Baiklah, ayo gas." Dengan lambaian lengan bajunya, dekan Taichang tidak melanjutkan pembicaraan. Pada saat berikutnya, energi spiritual yang tak terbatas menyembur keluar dari udara di hadapan mereka, sementara ruang itu sendiri mulai tertarik dan terdistorsi, membentuk jalur spasial raksasa. Dekan Taichang melangkah maju, berjalan langsung ke pusaran spasial. Saat dia melakukannya, Mu Chen dan anggota kelompok lainnya mengikuti dari belakang. Aku tidak tahu persis hasil apa yang bisa dicapai Mu Chen di Gunung Shengling ini. Melihat tempat di mana Mu Chen dan kelompoknya menghilang, Shen Changsheng tersenyum, lalu berkata, "Aku pernah mendengar bahwa mungkin ada orang-orang di kalangan elit benua Beichang yang telah mencapai 3 kesengsaraan Zizun atau bisa disebut dengan Zizun Xiaoshan. Mengangguk-angguk, Li Xuantong bergumam, "Zizun Xiaoshan, itu benar-benar sangat merepotkan. Namun, menurutku anak ini tidak akan kalah." Senyum tiba-tiba muncul di wajah Li Xuantong dan berkata, "Lagi pula, hanya dalam tahun ini saja, aku sudah dibuat mati kutu terhadap masalah yang dia sebabkan. Orang yang mempertaruhkan segalanya untuk memblokir 3 gerakan dariku dulu, sekarang telah melompat-lompat yang bahkan aku tidak dapat mencapainya." Mendengar kata-kata itu, Shen Changsheng tersenyum, sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat langit yang luas, sambil diam-diam menggumamkan beberapa kata di dalam hatinya.
Mu Chen, semua orang dari Akademi Beichang akan mengawasimu kali ini. Mari kita lihat seberapa jauh kamu akan melangkah. Ketika kamu kembali, gelar pemegang peringkat surgawi akan benar-benar menjadi milikmu. Gunung Shengling terletak di dekat pusat benua Beichang. Tempat di mana ia berada disebut sebagai wilayah Shengling, dan memiliki ketenaran dan reputasi ekstrim di benua Beichang. Dikatakan bahwa Gunung Shengling diturunkan dari zaman kuno hingga sekarang. Awalnya, tidak ada yang istimewa dari gunung ini. Namun, karena ahli di tingkat Tian Shizun telah almarhum di tempat ini, gunung yang semula normal berubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Seolah-olah disegel oleh energi yang unik dan kuat, energi spiritual keramat dari Nusantara membanjiri dan menyelimuti sekeliling gunung. Isolasi ini akan melemah setiap beberapa tahun sekali. Ketika hal itu terjadi, acara paling bergengsi bagi generasi muda benua Beichang akan dimulai. Semua ini disebabkan oleh peristiwa besar yang mengubah takdir yang dikenal sebagai Baptisan Shengling. Bagi orang-orang yang berusaha meningkatkan kualitas untuk menjadi Shizun, hal ini memiliki daya tarik yang mempesona. Oleh karena itu, seluruh benua Beichang akan menyala beramai-ramai setiap kali Gunung Shengling terbuka. Semua pemuda jenius yang diasuh dengan sepenuh hati oleh berbagai kekuatan dan pengaruh akan berjuang untuk mendapatkan baptisan ini. Oleh karena itu, kesempatan ini dapat dikatakan unjuk kebolehan antara elit generasi muda di benua Beichang. Mu Chen dan kelompoknya hanya membutuhkan waktu setengah hari untuk mencapai wilayah Shengling. Setibanya di sana, mereka segera menuju ke area utama di bawah pimpinan Dekan Taichang, di mana sebuah kota yang dikenal sebagai kota Shengling. Kota ini berdiri di kaki Gunung Shengling, dan sangat kuno. Karena keunikan Gunung Shengling, kota ini tetap berada pada posisi netral, tanpa ada satupun kekuatan atau pengaruh yang berani mendudukinya secara sembarangan. Saat ini jelas merupakan periode paling meriah dalam kurun waktu beberapa tahun bagi kota Shengling. Kekuatan dan pakar yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di sini dari seluruh penjuru benua Beichang, bahkan beberapa pakar bergegas datang. Semua ini disebabkan karena teror ekstrim yang ditimbulkan oleh Shizun Xiaoshanan pada setiap orang. Rou-Shen-nan atau kesengsaraan tubuh manusia, Ling-Linan atau kesengsaraan energi spiritual, dan Shen-Po-nan yang juga disebut dengan kesengsaraan jiwa, masing-masing lebih mengerikan dari kesengsaraan sebelumnya. Hanya dengan satu kesalahan, seseorang akan diubah menjadi abu, bahkan jiwa ilahinya tidak dapat melarikan diri, menghilang sepenuhnya dari dunia. Tak terhitung banyaknya ahli yang mendapatkan gelar almarhum akibat ketiga kesengsaraan tersebut. Sebelum tiba di Gunung Shengling, Mu Chen melihat ke kejauhan bagian belakang kota. Di sana berdiri siluet gunung yang megah, samar-samar terlihat di dalam kabut spiritual yang menutupi langit. Tingkat energi spiritual yang tak terbatas yang ada di sana cukup untuk menimbulkan ketakutan di hati banyak orang. Saat energi spiritual berputar, suara yang mirip dengan gemuruh guntur terdengar, bergema di seluruh Nusantara. Melihat pemandangan di depannya, mata Mu Chen berkontraksi tak terkendali. Itulah Gunung Shengling. Dekan Taichang berbicara sambil tersenyum tipis. Lihatlah area di sana. Selama orang itu adalah ahli tingkat Shizun, orang itu tidak akan bisa mendekat ke sana. Itu karena ada tekanan sisa di dalam area itu, yang ditinggalkan oleh ahli Tian Shizun yang telah almarhum di sana. Namun, selama seseorang belum melangkah ke ranah Shizun, ia tidak akan dapat merasakan tekanan itu. Haha, ini mungkin karena status yang dimiliki oleh Tian Shizun sebagai danyang. Kekaguman hadir dalam suara Dekan Taichang saat dia menjelaskan kepada Mu Chen. Tian Shizun dapat dianggap sebagai kaisar dari segala danyang. Menghadapi keberadaan seperti itu, dengan kekuatan mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi yang paling sederhana untuk melawannya. Setelah mendengar penjelasan Dekan Taichang, Mu Chen diam-diam mendecakkan lidahnya sambil berpikir, jadi Tian Shizun sekuat itu? Hanya tekanan sisa yang tertinggal di area itu sudah lebih dari cukup untuk memaksa ahli tingkat seperti Dekan Taichang untuk tidak berani mengganggunya secara sembarangan. Meskipun Gunung Shengling tampaknya dekat dari sini, gunung itu dikelilingi ruang terisolasi. Hanya ketika waktunya telah tiba barulah kamu dapat mengandalkan retakan yang muncul untuk memasukinya. Dekan Taichang melanjutkan penjelasannya. Jika menghitung tanggalnya, 3 hari dari sekarang adalah saat di mana Gunung Shengling dibuka.
Untuk saat ini, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah diam dan menunggu hingga waktunya tiba. Mendengar kata-kata itu, Mu Chen menganggukkan kepalanya. Mari kita pergi ke pavilion dulu, di sanalah tempat berkumpulnya kekuatan dan pengaruh tertinggi di benua Beichang. Mungkin, kamu bisa melihat orang-orang yang benar-benar berdiri di puncak generasi muda di benua ini, kata Dekan Taichang sambil melambaikan tangannya, sebelum melanjutkan menuju pavilion termegah di kota. Setelah beberapa saat, Dekan Taichang berhenti di depan pavilion. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke lantai paling atas, dia melanjutkan dengan sedikit menyipitkan matanya. Jelas sekali, dia merasakan fluktuasi familiar yang terpancar dari dalam. Sepertinya orang-orang tua dari benua Beichang juga datang ke sini. Mu Chen, kalian bertiga istirahatlah dulu. Aku akan mengunjungi beberapa kenalan. Setelah membawa Mu Chen dan yang lainnya ke pavilion, Dekan Taichang tersenyum sebelum berbicara kepada Mu Chen. Orang-orang yang hadir di lantai paling atas adalah para danyang suatu daerah di benua Beichang. Oleh karena itu, suasana yang ada di sana jelas tidak cocok untuk anak muda seperti Mu Chen. Setelah Mu Chen menganggukkan kepalanya sebagai jawaban, Dekan Taichang, bersama dengan Kepala Ulamoyu dan Penatua Jutian, menuju ke lantai paling atas. Ayo cari tempat duduk dulu. Sambil tersenyum ke arah Luoli dan Lingxi, Mu Chen melanjutkan mencari tempat di dekat jendela pavilion. Ini adalah kesempatan yang cukup baik baginya untuk mengamati berapa banyak karakter tangguh yang akan berpartisipasi dalam Gunung Shengling ini. Saat Mu Chen sedang mengamati sekelilingnya, ada beberapa tatapan yang tertuju pada mereka bertiga. Mengarahkan pandangan mereka ke sekeliling mereka bertiga, sepertinya mencoba menebak identitas Mu Chen, Luoli dan Lingxi. Pada saat ini, Mu Chen telah merasakan tatapan yang ada di sekitarnya, menyebabkan mulutnya bergerak-gerak tak berdaya. Namun, saat dia hendak berbicara, dia tiba-tiba mengarahkan pandangannya ke suatu arah. Pada saat ini, sepertinya ada keributan yang tiba-tiba terdengar dari dalam pavilion, ketika tatapan demi tatapan semua berkumpul menuju pintu besar pavilion. Di sana berdiri seorang gadis muda dengan sosok tinggi dan menggairahkan. Pelindung gunung berwarna merah menggantung di tubuhnya, tampak sangat indah dan pas ukurannya. Karena sosoknya yang sangat memikat, di bawah penutup gunung yang ketat, dadanya yang menggairahkan tampak lebih melotot. Di bawahnya ada pinggang ramping yang tampak seksi, sepasang kaki panjang terlihat di bawah rok kulit pendek, tampak sangat memukau. Keindahan ini membuat seseorang ingin membungkusnya. Saat melihat gadis itu, Lingxi menjadi sedikit terkejut. Pada saat ini, suasana semarak kembali pulih ketika beberapa orang tampaknya telah mengenali siapa gadis itu, dan langsung menampar bibir mereka. Saat gadis muda itu berjalan ke pavilion, dia mulai memandang sekelilingnya dengan acuh tak acuh. Namun, saat dia hendak berbalik dan pergi, tatapannya tiba-tiba terhenti, sementara bayangan keterkejutan langsung muncul dari wajahnya yang menawan. Merasakan tatapan gadis muda itu ke arah mereka, sebelum menyadari ekspresi bahagianya yang tampak di wajahnya, Mu Chen langsung terkejut. Siapa sih montok itu? Saat dia memikirkan keraguannya, gadis yang memikat itu telah melompat, sementara suara yang jelas dan merdu yang dipenuhi kejutan dan kebahagiaan terdengar dari bibirnya. Kenapa kamu ada di sini, kakak Lingxi?